Tanahnya terus amblas. Ini liang ketiga, Pak. Seakan menolak. Cepat, sebelum makin dalam. Ini gak wajar. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata. Azab Bayono, seorang presiden rakus. Perutnya dipenuhi cacing dan kecoa. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di tengah samudra hijau hutan dan kekayaan alam, berdirilah sebuah negeri bernama Asendoni. Negeri ini penuh dengan harapan. Tanahnya subur, airnya jernih, udaranya segar. Rakyat hidup sederhana namun bahagia. Saling tolong-menolong di tengah desa dan kota yang masih bersahabat dengan alam. Ketika masa pemilihan umum tiba, muncul seorang calon pemimpin bernama Bayono. Ia dikenal sederhana, suka menyapa rakyat kecil, dan sering berbicara dengan nada bijak. Dalam pidato kampanyenya, Bayono berjanji menjaga kekayaan negeri dan mengelola sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Rakyat jatuh hati. Mereka melihat sosok Bayono sebagai harapan baru, seorang pemimpin jujur di tengah gelombang penguasa yang sering mengabaikan jeritan rakyat. Maka Bayono pun terpilih dengan suara terbanyak. Tangis bahagia tumpah di desa-desa. Anak-anak menari di jalan. Para petani menggantungkan harapan baru kepada Bayono. Namun, tak ada yang tahu, di balik senyum lembut Bayono, tersembunyi ambisi besar yang perlahan tumbuh, menyelinap bersama bisikan kekuasaan dan rayuan kekayaan. Sebuah awal dari kisah kelam yang akan mengguncang negeri Asendoni. Setelah dilantik menjadi pemimpin negeri Asendoni, Bayono segera menempati istana baru yang dibangun megah di atas bukit yang dahulu merupakan ladang rakyat. Istana itu dikelilingi pagar besi tinggi dan tentara berjaga siang malam. Bayono mulai menjauh dari rakyatnya. Suara mereka tak lagi ia dengar, apalagi keluh kesah para petani atau nelayan. Dalam ruang rapat yang dipenuhi pejabat bermuka licik dan pengusaha asing, Bayono mulai menyusun kebijakan yang jauh dari janji kampanyenya. Hutan lindung dibuka untuk tambang emas, sungai dialihkan untuk kepentingan pabrik, dan tanah adat dijual kepada investor luar negeri. Rakyat tak segera sadar. Mereka hanya melihat jalan raya baru, baliho besar, dan peresmian bangunan dengan kilatan kamera. Namun di balik semua itu, harta negeri mulai dikeruk habis-habisan. Hasil tambang tidak masuk kas negara. Semua mengalir ke rekening pribadi Bayono dan lingkaran kekuasaannya. Pejabat tinggi berlomba-lomba menyenangkan Bayono. Mereka mendapatkan bagian dari kekayaan haram itu. Hidup mereka mewah, pesta setiap malam, liburan ke luar negeri. Sementara rakyat makin sulit membeli beras dan susu anak-anak. Ketika rakyat mulai bertanya, Bayono mengerahkan aparat untuk membungkam suara. Wartawan yang mengkritik ditangkap, aktivis dibungkam, dan guru-guru yang berbicara terlalu keras diberhentikan. Rakyat pun terdiam. Mereka hanya bisa menunduk, menyaksikan negeri mereka dijual perlahan-lahan. Namun kekuasaan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan bertahan lama. Bayono belum tahu bahwa dari dalam tubuhnya sendiri, azab sedang bersiap menjemput. Pada suatu malam yang tenang, Bayono terbangun dengan rasa perih luar biasa di perutnya. Ia menjerit. Tangannya menggenggam selimut dengan keringat mengucur deras. Dokter pribadi segera dipanggil. Setelah beberapa pemeriksaan, mereka menyimpulkan bahwa itu hanyalah sakit lambung biasa akibat kelelahan. Namun, rasa sakit itu tak kunjung hilang. Justru semakin hari semakin parah. Bayono merasa seperti ada sesuatu yang menggeliat di dalam perutnya. Seperti makhluk hidup yang berputar dan menggigit dari dalam. Ia kehilangan nafsu makan, tapi tubuhnya tetap membesar. Seperti sedang mengandung sesuatu yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, rasa sakit itu memuncak. Bayono memuntahkan cairan hitam kental, diikuti seekor cacing putih yang meluncur keluar dari tenggorokannya. Para perawat menjerit, sementara ajudan Bayono langsung lari dari ruangan. Kejadian itu membuat geger seluruh istana. Namun Bayono menolak dirawat di rumah sakit umum.
Ia memerintahkan agar kejadian itu dirahasiakan, dan hanya dokter-dokter khusus yang boleh menanganinya. Tapi malam berikutnya, kecoa mulai keluar dari mulut dan hidungnya saat ia tertidur. Bayono ketakutan. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan, dan tak bisa duduk tenang. Setiap kali ia memandang makanan, ia teringat asal-usulnya. Semua yang pernah ia santap, nasi dari hasil suap, daging dari proyek curang, dan minuman dari perjamuan uang rakyat. Tubuhnya mulai membusuk dari dalam. Kulitnya mengelupas pelan-pelan. Suara batinnya berbisik, namun ia masih menolak untuk mengaku dan bertaubat. Ia pikir ini bisa diatasi dengan uang atau kekuasaan. Tapi azab dari Allah tak bisa dibeli dengan harta dunia. Di tengah derita yang makin menjadi-jadi, Bayono tetap mempertahankan topeng kekuasaan. Ia masih muncul di depan media dengan senyum dipaksakan, meski tubuhnya sudah lemas dan wajahnya pucat. Di balik layar, para dokter terus mencoba segala cara untuk menyembuhkan penyakit misterius itu, namun hasilnya nihil. Bahkan, setiap pengobatan yang diberikan justru membuat tubuh Bayono bereaksi lebih ganas. Sementara itu, penyakit yang sama mulai menjalar kepada orang-orang terdekatnya. Tarmuji, Menteri Pertambangan, pingsan saat menghadiri pertemuan internasional. Mulutnya berbusa dan dari tubuhnya keluar belatung kecil yang menggeliat. Sehari kemudian, Kepala Keuangan Negara muntah darah di ruang kerja, lalu jatuh dan kejang di atas berkas laporan fiktif yang selama ini ia tutupi. Satu persatu para pejabat di lingkaran Bayono mulai tumbang. Gejalanya serupa. Perut bengkak, muntah cacing, keluar kecoa dari lubang tubuh, dan bau busuk yang menyelimuti ruangan. Para ajudan yang dulu sibuk menyanjung, kini saling menghindar dan mulai bersembunyi. Mereka sadar, ini bukan penyakit biasa. Ini adalah azab. Namun Bayono masih belum mau menyerah. Ia menganggap semua ini sebagai ujian biasa. Ia menghindari ustaz, menolak didoakan, dan tetap sibuk merancang proyek tambang baru. Tapi kekuasaan tak lagi bersahabat dengannya. Setiap tanda tangan terasa berat. Setiap rapat berakhir dengan muntah darah. Dan setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan menyeramkan memanggil namanya dari sudut-sudut gelap kamar. Rakyat yang dulu tertindas mulai melihat kebenaran. Dari balik kabar yang bocor, mereka tahu bahwa Allah telah mulai membalas. Bahwa pemimpin yang makan dari hasil haram tidak akan mati dengan tenang. Namun kehancuran Bayono belum mencapai puncaknya. Azab yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tubuh Bayono semakin mengenaskan. Kulitnya mengelupas seperti sisik ular. Dari pori-porinya keluar lendir kehijauan yang berbau busuk. Setiap kali ia duduk, cacing keluar dari celah-celah bajunya. Ia tak lagi bisa berdiri tegak. Matanya sayu, tubuhnya gemetar. Namun ia masih hidup. Nafasnya masih ada. Seolah dipaksa menyaksikan sendiri kehinaan yang ia ciptakan. Suatu malam, saat rasa sakit kembali memuncak, Bayono menjerit histeris seperti orang kesurupan. Ia memanggil semua bawahannya dan memaksa mereka untuk berkumpul di ruang utama istana. Dengan suara serak, ia mengakui kejahatannya. Aku korupsi, aku hianati kalian, aku jual tanah kita untuk uang, aku pikir tak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Allah lihat semuanya. Para pejabat yang hadir hanya bisa diam. Sebagian menangis, sebagian lain gemetar ketakutan. Mereka menyadari bahwa giliran mereka bisa saja tiba kapan saja. Tak ada lagi yang berani menyentuh Bayono. Tak ada lagi dokter yang mau menangani. Bahkan keluarganya sendiri menjauh. Takut akan kutukan yang menular. Pagi harinya, Bayono ditemukan tergeletak di lantai. Tubuhnya membiru dan berdenyut seperti dipenuhi makhluk hidup di dalamnya. Ia masih hidup, namun nyaris tak bisa bicara. Akhirnya, pihak istana memutuskan untuk memakamkannya secara diam-diam. Namun saat liang kubur digali, tanahnya terus runtuh. Ketika jenazah hendak dimasukkan, tanah itu kembali berlubang seperti menolak jasadnya. Berkali-kali para petugas mencoba menimbunnya, namun gundukan makam terus terbuka, dan dari dalamnya keluar bau bangkai dan kepulan asap hitam. Akhirnya, Bayono dikubur tanpa nisan, di tempat terpencil dekat tempat pembakaran sampah istana.
Tidak ada doa, tidak ada upacara, tidak ada air mata. Hanya hujan gerimis yang turun pelan. Seakan langit pun ikut berduka atas kehinaan yang ditinggalkannya. Namun azab Allah tidak berhenti di situ. Ia masih menyisakan pesan bagi seluruh negeri Asendoni. Kematian Bayono bukan akhir dari segalanya. Justru dari sanalah awal kehancuran besar negeri Asendoni dimulai. Hutan yang telah dirusak berubah menjadi lahan tandus. Sungai yang dahulu jernih kini hitam dan berbau busuk. Hewan-hewan liar menghilang. Dan gagal panen mulai terjadi di berbagai daerah. Rakyat kehilangan harapan. Petani tak bisa bercocok tanam. Nelayan tak lagi mendapat ikan. Pasar-pasar tradisional sepi. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Anak-anak menangis kelaparan. Para ibu mengantri beras bantuan yang tak pernah cukup. Di desa-desa, banyak yang terpaksa menjual tanah dan rumah demi bisa bertahan hidup. Negeri Asendoni yang dulu dikenal subur dan makmur, kini berubah menjadi bayang-bayang kemiskinan. Semua ini adalah hasil dari keserakahan dan pengkhianatan yang dibiarkan tumbuh bertahun-tahun. Bayono telah pergi, namun luka yang ditinggalkannya masih membekas di tanah dan jiwa rakyatnya. Pejabat-pejabat yang dahulu hidup bergelimang harta mulai satu persatu diseret ke pengadilan. Di depan hakim, mereka mengakui semua kejahatan yang pernah dilakukan bersama Bayono. Namun uang yang mereka tumpuk tidak bisa menyelamatkan mereka dari rasa malu dan kutukan rakyat. Sementara itu, rakyat mulai bangkit dari puing-puing. Ustaz, guru, dan para tokoh masyarakat mulai mengajak rakyat kembali kepada jalan yang benar. Di masjid-masjid dan surau kecil, mereka membacakan ayat-ayat Allah yang dulu diabaikan. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan membawa kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 188. Mereka sadar, negeri ini bukan hancur karena musuh dari luar, tetapi karena pemimpinnya sendiri yang mengkhianati amanah. Dan Allah telah menunjukkan kuasanya dengan cara yang tak bisa dibantah. Namun masih ada pelajaran yang lebih dalam, yang tertanam dalam kisah Bayono dan kehancuran Asendoni. Kisah Bayono menyebar seperti api yang membakar keyakinan lama. Di setiap sudut negeri Asendoni, orang-orang membicarakannya. Di warung kopi, di ladang-ladang sepi, di dalam angkot, dan di tengah-tengah doa malam para ibu, nama Bayono menjadi peringatan hidup yang tak akan dilupakan. Para guru mulai menjadikannya sebagai pelajaran moral di sekolah. Di papan tulis, mereka menuliskan satu kalimat sederhana. Pemimpin yang khianat akan dihukum lebih dulu oleh bumi tempat ia berpijak. Dan bumi telah melakukannya. Dari tubuh Bayono yang membusuk dan menolak diam dalam kubur, keluar segala yang ia telan selama hidupnya. Cacing-cacing dari perut uang haram, kecoa dari makanan hasil korupsi, dan bau busuk dari kekuasaan yang dilumuri kebohongan. Seorang ustaz tua di desa kecil mengingatkan murid-muridnya, bahwa Allah tidak akan tinggal diam terhadap pengkhianatan. Ia membaca ayat dari surat Ali Imran ayat 161. Dan barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Bayono akan datang dengan tubuh penuh cacing di padang mahsyar. Ia akan membawa semua kekayaan haram yang dulu ia kumpulkan, namun kini menjadi beban yang menjerat lehernya di hadapan Allah. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak istana, tidak pejabat, tidak pula rakyat yang pernah ia tipu dengan janji palsu. Dan para pemimpin lain yang masih menjabat pun mulai gelisah. Mereka tahu, jika mereka mengikuti jejak Bayono, maka akhir yang sama akan menanti. Bukan hanya kehilangan jabatan, tapi kehilangan muka, kehilangan doa, dan kehilangan tempat di dunia maupun akhirat. Asendoni kini tidak hanya mengalami krisis ekonomi, tapi juga krisis moral. Dan untuk bangkit, negeri ini harus kembali belajar dari luka yang paling dalam. Beberapa minggu setelah kematian Bayono, sebagian pejabat yang masih hidup mulai mendatangi pesantren dan majelis-majelis taklim dengan wajah pucat dan mata sayu. Mereka menggenggam tasbih, menangis di sudut masjid, dan memohon doa agar terhindar dari azab seperti yang menimpa Bayono. Namun tak semuanya tulus.
Banyak di antara mereka hanya ingin menyelamatkan nama, bukan menyucikan hati. Mereka mengira cukup dengan baju koko dan sorban, dosa bisa dihapus seketika. Padahal hati mereka masih kotor, dan harta haram masih memenuhi lemari dan rekening mereka. Seorang ustaz muda berdiri di mimbar, menyampaikan pesan keras kepada mereka. Taubat itu bukan hanya dengan lisan. Taubat itu harus dengan hati yang jujur, dengan harta yang dikembalikan, dan dengan keadilan yang ditegakkan. Lalu ia membacakan firman Allah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran Surat Al-Baqarah 74. Hati para koruptor telah mengeras. Maka tidak semua taubat diterima. Ada yang sudah terlalu tertanam dalam dosa, hingga lidah tak mampu lagi mengucap syahadat dengan benar saat ajal datang menjemput. Beberapa di antara mereka, yang mencoba memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh, mulai mengembalikan aset. Mereka menjual mobil-mobil mewah, melepaskan tanah-tanah yang dibeli dari uang negara, dan menyerahkan kembali ke kas rakyat. Tapi jalan itu tidak mudah. Mereka dihina, dimusuhi oleh kelompok mereka sendiri, dan ditinggalkan oleh teman-teman satu meja makan mewah dulu. Sementara itu, rakyat menyaksikan semua ini dengan hati campur aduk. Ada yang marah, ada yang pasrah, tapi ada juga yang mulai bersyukur. Karena dengan musibah ini, mereka melihat dengan jelas siapa yang benar-benar memikirkan nasib negeri, dan siapa yang selama ini hanya berpura-pura. Namun bayang-bayang kehancuran belum sepenuhnya pergi. Negeri Asendoni masih terhuyung-huyung, dan nasib jutaan jiwa masih bergantung pada apakah keadilan benar-benar ditegakkan, atau hanya jadi sandiwara belaka. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya di negeri Asendoni. Ladang-ladang gersang dan sumur-sumur mulai mengering. Tapi di tengah kesulitan itu, perlahan tumbuh semangat baru. Dari desa-desa yang dulu dilupakan, lahirlah gerakan rakyat untuk membangun kembali negeri tanpa menunggu janji dari penguasa. Anak-anak muda membuka kelas gratis di masjid. Petani mulai berbagi hasil panen kecil mereka. Ibu-ibu mendirikan dapur umum dengan bahan seadanya. Dan di tengah reruntuhan ekonomi, lahir kekuatan baru, kejujuran, gotong royong, dan doa yang tak pernah putus. Para ustaz dan guru mulai menyampaikan khutbah yang bukan hanya bicara surga dan neraka, tapi juga keadilan, amanah, dan larangan keras atas korupsi. Di setiap pengajian, mereka mengingatkan dengan suara gemetar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa 10. Bayono telah menjadi pelajaran pahit, dan rakyat tidak ingin pemimpin seperti itu muncul kembali. Maka ketika pemilihan pemimpin baru tiba, mereka tak lagi memilih karena poster besar dan janji manis. Mereka memilih karena rekam jejak dan ketulusan. Lelaki tua penjaga surau yang dahulu tak pernah diperhatikan, kini diminta menjadi penasihat desa. Anak muda yang dulu mengajar anak-anak di kolong jembatan kini diangkat menjadi kepala sekolah. Kejujuran mulai mendapatkan tempat di negeri yang dulu dibutakan oleh kemewahan dan tipu daya. Namun luka lama masih terasa. Banyak anak-anak yang kehilangan masa depan. Banyak ibu yang kehilangan suami karena kelaparan dan penyakit. Negeri ini memang mulai bangkit. Tapi puing-puing dosa masa lalu masih tertanam di tanah, di sungai, bahkan di hati rakyatnya. Dan untuk benar-benar sembuh, negeri Asendoni harus menapaki satu langkah lagi, keadilan sejati. Suatu malam yang sunyi, di sebuah surau kecil di lereng Bukit Asendoni, seorang ustaz tua duduk bersama para santrinya. Di hadapan mereka terbuka lembaran mushaf, dan malam itu mereka membaca dengan khusyuk. Setelah ayat-ayat dibaca, ustaz itu memandang murid-muridnya dalam diam, lalu berkata dengan suara berat, "Bayono bukan sekadar nama, dia adalah cermin dari kekuasaan yang tidak dijaga. Dia adalah peringatan bahwa amanah, jika dihianati, akan menghancurkan bukan hanya dirinya, tapi seluruh negeri." Anak-anak muda itu terdiam. Sebagian menggenggam Al-Quran lebih erat, sebagian lain menundukkan kepala, memahami betapa besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Ustaz itu melanjutkan dengan suara pelan, tapi tajam.
Dan janganlah kamu menyangka bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Di luar surau, angin malam berhembus pelan. Negeri Asendoni masih menyimpan luka, tapi juga menyimpan harapan. Rakyatnya perlahan belajar bahwa kejayaan tidak datang dari gemerlap kekuasaan, tapi dari ketulusan, keadilan, dan takut kepada Allah. Kisah Bayono kini menjadi pelajaran di sekolah, pengajian, dan ruang-ruang keluarga. Ia tidak dikenang sebagai pemimpin, tetapi sebagai peringatan. Tubuhnya membusuk, tapi namanya hidup untuk mengingatkan bahwa kekuasaan bukan untuk disembah, tetapi untuk dijalankan sebagai amanah. Dan di antara puing-puing itu, terdengar suara azan dari masjid tua, memanggil mereka yang ingin kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Karena ketika dunia tidak lagi bisa dipercaya, hanya pada Allah tempat bersandar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita telah menyaksikan kisah nyata dari kehancuran seorang pemimpin karena korupsi dan pengkhianatan. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan kisah penuh pelajaran dan menjadi amal jariah bagi kita semua.